Dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi terekam kamera terlibat tawuran menggunakan sarung. Adapun di Medan, seorang pengendara mobil terluka setelah menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online terekam kamera pengawas milik warga mengeroyok pengendara mobil di Medan, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Insiden yang belum diketahui penyebabnya ini lantas menjadi viral di media sosial setelah diunggah sejumlah akun. Kamera pengawas juga merekam momen sebelum pengeroyokan. Pengendara mobil tampak melintas di Jalan Selat Panjang dan berpapasan dengan seorang pengemudi ojek online yang diduga melaju melawan arus. Pengemudi ojek online ini kemudian terlihat memukul kaca mobil milik korban. Mengetahui kendaraannya dipukul, pengendara mobil tersebut langsung menghampiri pelaku. Bukan penjelasan yang didapat, korban justru menerima bogem mentah dari sejumlah pengemudi ojek online yang lain. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian mencoba melerai mereka. Korban yang terluka di bagian wajah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota. Tengok ada pengemudi mobilnya dikeroyok sama dua orang supir Grab. Habis itu pas aku pisah, tengok muka abang tuh merah-merah gitu. Itu pas tahu abang gara-gara apa, Bang? Itu nggak tahu masalah gara-gara apa, Bang. Kejadian yang terekam kamera di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini juga menjadi perbincangan warganet. Dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan menggunakan sarung atau perang sarung di Jalan Raya Haji Bosih, Kampung Selangcau, Kecamatan Cibitung pada Sabtu dini hari. Satpol PP yang dibantu warga yang resah karena ulah dua kelompok remaja itu lantas membubarkan para remaja tersebut. Namun mereka kembali menggelar aksi serupa di Underpass Cibitung. Menurut warga, kedua kelompok remaja itu bersepakat bertemu melalui aplikasi perpesanan. Aksi ini marak terjadi menjelang datangnya Ramadan. Makanya saya keluar, ada apa di Rema? Ternyata tawuran juga dibawa umur. Tapi ada korban luka nggak, Bang? Nggak ada, baru mulai, Bang. Mencegah terjadinya peristiwa serupa, warga dan polisi pada Sabtu pagi memasang spanduk menolak aksi tawuran. Warga juga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengawal informasi Indonesia 24 jam, ada mobil yang ditumpangi personel grup band The Massive mengalami kecelakaan di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur, Minggu pagi. Mobil ringsek akibat menabrak pohon dan bagian mobil tertancap di tiang penerangan jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur Pantura Kertosari, Asembagus, Situbondo pada Minggu dini hari. Mobil diketahui membawa 3 personil band The Massive yang hendak pentas di Banyuwangi. Menurut petugas, ketiga personil The Massive selamat dengan luka ringan. Petugas juga menyebut Rian sang vokalis syok, sementara sopir menderita luka berat di bagian kaki dan dibawa ke Rumah Sakit Asembagus. Polisi memastikan kecelakaan dipicu sopir yang kelelahan di tengah perjalanan jauh dari Jakarta. Selanjutnya, sepekan menjelang Ramadan, tempat pemakaman umum Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dipadati para peziarah sejak pagi hari. Ribuan warga ini sengaja memanfaatkan waktu pada Minggu untuk berziarah bersama keluarga. Bukan hanya dari dalam kota, peziarah juga datang dari luar Jakarta. Selain berdoa, sebagian warga membersihkan makam dari rumput liar. Para peziarah mengaku tahun ini lebih leluasa mengunjungi makam karena tahun lalu masih ada larangan akibat tingginya angka kasus COVID-19. Bukan di udara, sebuah pesawat terbang melintas di Jalan Raya Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa langka ini membuat warga sekitar penasaran. Ini bukan akibat kecelakaan, pesawat kecil jenis Twin Otter 300 ini tidak mengudara lantaran hendak dihibahkan oleh pihak perusahaan pesawat ke sebuah sekolah penerbangan. Dari Bandara Sentani, pesawat dibawa melalui jalur darat menuju Sekolah Dasar Angkasa di Lanut Silas Papare, Kemiri, pada Sabtu. Pesawat buatan Kanada tahun 1979 ini telah berhenti beroperasi sejak 2018. Pihak perusahaan berharap hibah 1 unit pesawat utuh ini akan meningkatkan minat anak muda terhadap dunia dirgantara, khususnya Papua.